welcome to the show. Apologize, thank you so much. Khabib, the UFC fighter, it is a pleasure to have. Piala Presiden 2025 disiarkan ke seluruh dunia, pamornya lampaui Liga Champions. Jakarta, 7 Juli 2025. Sepak bola Indonesia tengah mencatat sejarah baru. Untuk pertama kalinya, turnamen domestik Piala Presiden Indonesia ditayangkan secara langsung ke lebih dari 110 negara di dunia, menjadikannya kompetisi pramusim paling ditonton di kawasan Asia Tenggara. Hebatnya, rating siaran langsung pertandingan Piala Presiden bahkan mengalahkan siaran ulang pertandingan Liga Champions Eropa, UEFA Champions League, di beberapa wilayah, termasuk Asia Selatan dan Timur Tengah. Fenomena ini bukan hanya kejutan, tapi pergeseran peta kekuatan magnetik siaran sepak bola dunia. Tak lagi terpusat di Eropa, perhatian pemirsa global kini mulai condong ke kawasan Asia yang menyuguhkan atmosfer unik, rivalitas tinggi, dan, terutama, supporter yang militan. Russian done well, ships it on for sure, ball into the middle, Pogba and in, that'll count. They won't rule that out. Paul Pogba scored here last season. And he scored here. Oh, helps it on for Shaw again. Shaw was left. Ball into the middle. Easy. Oh, what a save from Nick Pope. How has Cavani missed that? Pope threw himself at it. It should have been surely a goal for Cavani. Ini bukan mimpi, kata Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi pers di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin 7 Juli. Ini momen di mana sepak bola Indonesia tidak hanya jadi tuan rumah, tapi juga jadi tuan tontonan. Disiarkan di 5 benua, ditonton ratusan juta pasang mata. Turnamen Piala Presiden 2025 disiarkan oleh jaringan olahraga besar seperti beIN Sports, Star Sports, dan DAZN, serta platform streaming Asia seperti Vision, IKEA, dan Video International. Tak hanya itu, ESPN Latino America dan Supersport Afrika juga mengamankan hak siar untuk menyiarkan pertandingan klub-klub top Indonesia seperti Persija, Arema, Persebaya, dan PSM Makassar. Laga pembuka antara Persib Bandung dan Borneo FC mencatat rekor fantastis, 9,7 juta penonton daring secara global hanya dalam 45 menit pertama. Angka ini disebut-sebut melampaui tayangan ulang semifinal Liga Champions musim lalu antara PSG dan Real Madrid yang ditayangkan di waktu bersamaan. Menurut data dari Lembaga Pemantau Media Internasional, Asia Media Matrix, AMM, pertandingan-pertandingan Piala Presiden di fase grup memiliki rata-rata penonton lebih tinggi dari siaran ulang UCL di India, Bangladesh, Malaysia, dan sebagian Timur Tengah seperti Qatar dan UEA. Rahasia daya tarik, atmosfer, gaya bermain, dan narasi lokal. Lalu, apa yang membuat dunia tertarik menonton turnamen pramusim Indonesia? Jawabannya, atmosfer stadion, semangat pemain, rivalitas antar klub, dan budaya pendukung yang hidup. Kalau kamu lihat supporter Arema, Bonek, Viking, atau Pasoepati, kamu seperti sedang menyaksikan pertunjukan budaya, ujar James Blackwood, analis sepak bola Asia dari ESPN UK. Bahkan sebelum bola ditendang, suasananya sudah menegangkan. Inilah yang tak dimiliki oleh laga-laga pramusim di Eropa. Selain itu, kualitas permainan yang meningkat juga menjadi alasan utama. Banyak pemain asing kelas atas kini memperkuat klub-klub Indonesia. Kehadiran pemain seperti Stefan Jovetic, PSM, Shinji Kagawa, Persija, dan Carlos Pena, Persib, menjadi daya tarik tersendiri. Piala Presiden bukan lagi turnamen pemanasan. Sekarang menjadi panggung eksperimental, kompetitif, dan penuh harga diri. Semua klub ingin menang. Tidak ada kata uji coba di sini, kata pelatih Persebaya, Aji Santoso. Rating melejit, Liga Champions terdesak di jam tayang Asia. Stasiun TV di Malaysia, Vietnam, India, dan bahkan Australia mulai mengatur ulang jadwal tayang sepak bola mereka. Siaran ulang Liga Champions yang biasanya tayang utama pada prime time Asia mulai digeser karena tak mampu bersaing dengan siaran langsung Piala Presiden. Kami mencatat penurunan 23% pada rating Liga Champions Replay dibandingkan tahun lalu, ujar Tanaka Hiroshi, kepala riset siaran olahraga Jepang. Sebaliknya, Piala Presiden Indonesia naik 68% dalam kurun waktu hanya 2 minggu. Khusus di Asia Tenggara, siaran langsung pertandingan antara Persija versus Persebaya bahkan masuk trending nomor 1 di YouTube di 6 negara, mengalahkan Higlix Euro U21 dan Copa America yang tengah berlangsung di zona waktu berbeda. Dukungan pemerintah dan diplomasi siaran. Keberhasilan ini tidak terlepas dari peran pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Kementerian Pariwisata. Dengan kampanye bertajuk Football Diplomacy 2025, pemerintah mendorong kerjasama penyiaran global agar pertandingan domestik menjadi bagian dari diplomasi budaya.
Sepak bola adalah wajah baru Indonesia di mata dunia, ujar Menteri Pariwisata Sandiaga Uno. Kami ingin pariwisata dan sepak bola tumbuh bersama. Fans yang nonton Piala Presiden bisa jadi wisatawan yang datang menonton langsung ke stadion. Tak hanya itu, PSSI menggandeng penyiar global untuk menghadirkan kualitas tayangan setara produksi Eropa, dengan kamera drone, multiple angle replay, augmented reality, AR, grafis, dan komentator multibahasa. Kritik terhadap UEFA dan kemenangan budaya Asia. Di balik sorak-sorai, fenomena ini juga jadi cerminan krisis yang dialami siaran Liga Champions, kejenuhan format, klub-klub yang makin eksklusif, serta hilangnya sentuhan lokal. Bagi banyak pemirsa muda, menyaksikan pertandingan klub besar Eropa terasa seperti menonton brand marketing raksasa, tanpa semangat komunitas. UCL telah menjadi produk yang kehilangan jiwa. Kami tahu siapa yang akan lolos, siapa yang akan menang. Tapi di Piala Presiden, semua bisa terjadi. Semarang bisa kalahkan Surabaya, Madura bisa tundukkan Jakarta. Itu yang kami cari, kata Muhammad Fathi, penonton asal Yaman yang kini tinggal di Surabaya. Piala Presiden, dari lokal, menjadi global. Keberhasilan penyiaran global Piala Presiden 2025 tak hanya soal angka. Ini tentang bagaimana turnamen lokal bisa menjadi tontonan global, tanpa kehilangan jati dirinya. Tentang bagaimana stadion yang dulu kosong kini jadi magnet dunia. Tentang bagaimana nyanyian dari Tribun Utara GBLA bisa menggema hingga kanal YouTube di Argentina. Ini baru permulaan, kata Erick Thohir. Hari ini kita kalahkan siaran ulang Liga Champions. Siapa tahu, besok kita saingi Copa Libertadores atau MLS. Yang penting, semangatnya tetap merah putih. Dan untuk jutaan pasang mata di seluruh dunia, sepak bola Indonesia kini bukan lagi sekadar Liga Eksotis Asia Tenggara. Ia telah menjadi panggung drama nyata, dengan cerita, darah, air mata, dan kemenangan yang ditayangkan ke seluruh penjuru bumi.